And it's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. All about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari setiap kita rindukan Tuhan, rindukan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Tuhan, kami rindu terus dipenuhkan oleh Engkau. Kami rindu terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Untuk hidup kami dipulihkan. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dan waktu buat kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Di mana kami bisa berkumpul, kami bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Dan setiap kami punya hati yang terus rindu, haus dan lapar untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu sepenuhnya Tuhan. Mari beracara Tuhan, mari beracara. Ini adalah waktu-Mu Tuhan, mari beracara sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Tetap biar ada sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita semua ya.
Saudara, firman Tuhan pada malam ini dengan tema bulan ini, saudara bergerak masuk di dalam ketepatan Tuhan. Moving in God's precision. Ya, kita bergerak masuk di dalam ketepatan Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar sebuah kata ketepatan, saudara mungkin kita berpikir seperti anak panah ya, yang masuk tepat pada sasaran. Dan ketika itu seorang pemanah, dia akan fokus dengan arah kemana anak panah itu ada. Ya, dia tidak akan melihat ke kanan ke kiri atau terganggu dengan kanan dan kiri. Ya, tapi dia akan fokuskan diri dia untuk dia bisa memanah dengan tepat. Arahnya, ya, tujuannya ke kanan ke kiri tepat pokoknya gitu ya. Itulah yang dilakukan seorang pemanah, saudara. Dan yang pasti saudara, seorang pemanah harus banyak berlatih untuk dia bisa tepat pada sasaran, pada tujuan. Mungkin awal-awal dia akan melesat ke kanan atau ke kiri, ya, tapi dengan banyak berlatih, dengan banyak belajar, dia akan menjadi pemanah yang profesional. Begitupun yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Di dalam setiap kita belajar ketepatan, saudara. Kita perlu berlatih, kita perlu kepekaan, kita perlu untuk percaya bahwa anak panah, ya, kita berjalan di dalam ketepatan Tuhan. Dan saudara, ketepatan ini saudara, ya berarti fokus, ya, tidak terpengaruh kepada keadaan sekitar. Dan ketika saya pelajari juga, ya, sebuah ketepatan berarti juga belajar tentang sebuah kesetiaan. Ya. Pada sekarang kita mau baca, saudara, ada di PPT-nya, kita mau baca dari Yosua 14 ayat 7 sampai 9. Dikatakan dalam Yosua 14 ayat 7 sampai 9. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudara aku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ada dua kata saudara yang ditulis di sini apa saudara? Sepenuh hati. Ya. Tuhan merindukan buat setiap kita untuk masuk di dalam sebuah ketepatan. Mari kita melakukan semua dengan sepenuh hati. Bukan melakukan dengan setengah hati. Tapi yang Tuhan rindukan adalah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya apa saudara? Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan tidak ada keraguan. Kadang ketika kita menghadapi sesuatu, ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan buat setiap kita, mari percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mungkin saudara dengan kita berkata, aku percaya gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu, disitulah kepercayaan kita tuh diuji gitu ya. Kamu percaya penuh gak dengan apa yang aku mau? Engkau percaya penuh gak dengan sesuatu yang aku sudah siapkan? Ya. Saudara percaya penuh itu kita mau belajar dari dari Kaleb saudara. Kaleb di sini judulnya nanti saudara bisa baca, Kaleb mendapat Hebron. Ya. Bagaimana kita mau belajar untuk percaya penuh sama Tuhan? Mari belajar punya hati yang penuh, itu hati yang meluber. Seperti ini ya saudara, air gitu ya. Air ini kalau dibuka tutupnya saudara, kita isi air terus. Akan apa saudara? Meluber.
Yang Tuhan rindukan buat setiap kita, mari punya hati kepada Tuhan, cinta itu meluber saudara. Jangan menjadi kurang. Kasih yang Tuhan berikan buat setiap kita, hari demi hari, selalu baru. Amin saudara. Dan Tuhan rindukan buat setiap kita, mari punya hati yang meluber buat Tuhan. Jangan menjadi kurang, karena kau menjadi kurang saudara. Ujung-ujungnya apa? Kita akan kecewa ketika kita menghadapi goncangan dalam kehidupan kita. Saudara, untuk membangkitkan, percaya ya, bukan hanya kita berkata, tapi mari kita kenali pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang sungguh sangat mengasihi setiap kita. Saudara, setiap kita punya pilihan ya. Kuncinya adalah kita mau percaya penuh atau tidak. Tapi saat ini Tuhan bertanya kepada setiap kita. Mari menyenangkan Tuhan dengan jauh lebih dalam lagi. Mari kenali pribadinya. Mungkin buat kita itu sesuatu yang mustahil. Tapi ketika kita percaya penuh, buat Tuhan itu tidak mustahil. Saudara, saya punya kesaksian beberapa minggu yang lalu, saudara. Pada waktu itu kami akan pergi ke pelayanan ke satu tempat. Dan pada hari itu, saudara, besoknya pergi ya. Hari ini anak saya sakit, saudara. Anak saya yang kedua sakit. Tiba-tiba udah kita di mobil, saudara. Udah mau berangkat, saudara. Tiba-tiba dia sakit. Ya, dia sakit. Maaf, dia muntah. Dia diare, saudara. Akhirnya hari itu saya ada ketemuan dengan seseorang di Jakarta dan terus kami mau pergi naik pesawat, saudara. Hari itu saya memutuskan untuk ya udah ketemu orangnya di cancel. Ya besok kita berangkat langsung ke airport, saudara. Dan pada waktu itu saudara udah mau berangkat ya. Akhirnya saya udah pulang aja dulu gitu ya. Dan pada waktu itu saudara ketika sampai rumah ya, anak saya diare, saudara. Anak saya badannya panas, panasnya tinggi. Saya udah berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana besok harus berangkat jam 5 pagi. Dan langsung menuju airport untuk pergi pelayanan. Saya berdoa, saudara, anak saya tuh dikasih obat, panasnya turun, terus naik lagi. Dikasih obat, turun, panasnya naik lagi. Dan sampai saudara jam 10 malam ya. Saya berdoa sama anak saya, ayo Kes kita sepakat kita harus pergi besok kita pelayanan. Malam itu saudara, anak saya juga gelisah karena badannya panas ya. Dia tidur jam 1 pagi saudara, kami tidur semua jam 1 pagi. Jam 4 kurang 10 saudara, jam 3 Tuhan bangunin saya, ayo nak berdoa. Saya berdoa saudara, saya udah punya keputusan gini, kalau anak saya tetap sakit, apa saya naik kereta api, apa saya pergi besoknya pesan tiket pesawat lagi gitu. Itu saudara, saya pun menghadapi hal itu saudara. Dan pada waktu itu, sekitar jam 4 kurang 10, tiba-tiba ada sebuah iman yang bangkit dalam hati saya. Dan saya berkata kepada anak saya, ayo sepakat. Kita pergi jam 5 pagi ini ke airport dan percaya ada kesembuhan yang Tuhan berikan buat kamu gitu ya. Terus anak saya nurut, ya mah sepakat gitu ya. Dan saudara, jam 4 kita berdoa, doa keluarga. Langsung saya siap-siap, saya pergi ke airport, ke Jakarta ke airport dan sampai di tempat tujuan dan anak saya tidak diare lagi. Saya tahu ini semua adalah apa saudara? Karena Tuhan yang beracara buat seluruh kehidupan kita semua, buat anak saya, buat keluarga, buat setiap kita. Kadang kita ingin melihat dulu baru percaya. Tapi yang Tuhan inginkan buat setiap kita, firman-Nya berkata apa saudara? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita kadang pengennya apa? Lihat dulu baru percaya. Tapi yang Tuhan inginkan buat setiap kita apa? Mari nak percaya. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara, ketika sampai di tempat itu, pelayanan berjalan semua dengan baik dan anak saya bisa mengikuti ibadah. Dan dia benar-benar disembuhkan Tuhan dengan total. Dan ajaib saudara,
Ya, tiba-tiba panasnya udah kita sepakat berdoa, udah gak panas lagi, gak diare lagi, dan dia bisa untuk mengikuti semua aktivitas dengan baik. Semua adalah karena Tuhan. Kita kembali belajar saudara dari Kaleb. Ya, dikatakan bahwa Kaleb punya hati yang sepenuh hati dengan Tuhan. Saya bacakan dari Yosua 15 ayat 13. Kita mau baca Yosua 15 ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Saudara, dalam sejarah Yahudi, ya saya baca dalam sejarah Yahudi dikatakan bahwa Kaleb merebut Hebron tanpa perang. Mereka datang berbondong-bondong, orang Enak bubar ketika bertemu dengan Kaleb. Saudara, ketika kita punya hati yang penuh bersama dengan Tuhan, itu terlihat saudara dari kehidupan kita. Saudara, coba saya mau tanya ya. Kalau kita melihat seseorang gitu ya, oh ini orang tuh penuh full heart buat Tuhan. Kalau yang ini tuh kok kelihatannya belum penuh sama Tuhan. Kita bisa lihat saudara, kita bisa lihat dari sikap, dari tingkah laku, dari kehidupannya. Dan pada waktu itu saudara, Kaleb mempunyai hati yang sepenuh hati sama Tuhan. Terlihat dari sikap hidupnya, terlihat dari apa yang dia lakukan. Itu menggetarkan raksasa-raksasa yang ada, yang harus dia perangi. Karena apa saudara? Ada wibawa Tuhan dalam kehidupan Kaleb. Saudara rindu dipenuhkan dengan Tuhan? Mari kita punya hati yang meluber kepada Tuhan. Bukan hati yang ketika Tuhan sudah penuhkan, terkikis semua dengan semua kekecewaan, dengan semua sakit hati, dengan semua yang kita alami. Tapi mari rindukan bahwa hidup kita terus dipenuhkan oleh Tuhan. Ada karya ajaib yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, kita mau baca dari Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil ya. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Ya, dikatakan yang terakhir adalah juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Saudara, ini cerita dalam firman Tuhan tentang 12 pengintai. Ya. 10 orang diambil dari setiap suku, ya, yang 2 lagi Joshua dan Kaleb, saudara. Pada waktu itu Tuhan berfirman ya kepada Musa, ada tanah yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan janjikan akan diberikan. Dan pada waktu itu ya Musa dengan 12 pengintainya, ya Musa berkata, "Ayo intai," gitu ya. Intai tanah Kanaan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, suruh beberapa orang mengintai tanah Kanaan.
Pada waktu itu saudara, ya nanti saudara bisa baca, dikatakan apa? Apakah mereka orang yang kuat atau lemah? Bagaimana jumlah mereka sedikit atau banyak? Ya. Negerinya baik atau buruk? Tanahnya gemuk atau kurus? Di sana berlimpah susu dan madu, tapi di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Saudara, ketika mereka berangkat ke sana, mereka punya kenyataan dan fakta yang sama, tapi punya laporan yang berbeda. Dikatakan Kaleb melihat sebagai sesuatu, oh ini hadiah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada perbekalan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan beserta dengan kita. Tapi 10 pengintai berkata apa saudara? Ada raksasa di sana yang akan menghancurkan kehidupan kita. Kita kecil seperti belalang karena ada raksasa-raksasa itu. Saudara, ketika mereka melihat semuanya, waktu mereka mendapatkan, kalian akan mendapatkan tanah Kanaan gitu ya. Tapi ketika mereka melihat semuanya, kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan mereka ya. Dan saudara, dalam 10 pengintai ini mereka mempunyai apa? Pikiran yang negatif. Kaleb dan Yosua punya pikiran yang positif. Saudara, di dalam Tuhan, saudara percaya bahwa sesuatu bisa Tuhan putar balikan menjadi sesuatu yang ajaib di dalam Tuhan? Amin. Kita lihat kisah ini saudara. Dan sekarang pertanyaannya adalah apa saudara? Apa raksasa-raksasa dalam kehidupanmu yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau gak bisa maju, sehingga engkau tidak bisa meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini? Pasti setiap kita ada. Kita khawatir dengan hari esok, kita khawatir mungkin dengan keluarga kita, dengan keuangan kita, dengan segala sesuatunya. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengingatkan, mari setiap kita ketika Tuhan sudah menjanjikan, mari pegang janji Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya buat setiap kehidupan kita. Tapi mari setiap kita juga harus bergerak dan melawan semua raksasa dalam kehidupan kita. Next ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Ya. Jangan kita seperti 10 pengintai yang berkata kepada yang lain, di sana ada raksasa, di sana akan membawa kehancuran. Akhirnya mereka apa? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, ya, dan bangsa itu menangis dan bersungut-sungut. Saudara, ketika kita ya berbicara sesuatu yang negatif, ya, bercerita dengan orang itu akan ikut nggak saudara? Kadang akan mendengarkan sebuah cerita kita, dan orang itu akan juga mempunyai mindset negatif. Mari hari ini juga Tuhan mengajarkan setiap kita berkata-kata mari yang positif. Jangan membawa orang menjadi sebuah punya persepsi yang negatif. Tapi mari belajar pada malam hari ini berkata-kata yang positif untuk kita membawa setiap saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Bukan mereka menjadi kecewa ataupun bersungut-sungut. Saudara, sekarang kita mau belajar saudara. Tadi kan kita belajar tentang percaya penuh sama Tuhan. Poin pertama yang kita mau pelajari adalah ketulusan hati. Saudara, kalau kita berbicara tentang ketulusan hati adalah apa? Mari punya hati yang tulus seperti seorang anak. Ya, seperti seorang anak-anak. Yang mereka percaya dengan hati yang tulus. Yang mereka percaya dengan mereka tidak meminta sesuatu. Yang mereka percaya dengan tidak mengiming-imingi sesuatu. Oh, aku ikut Tuhan karena aku mau berkatnya. Aku mau ikut Tuhan karena aku mau ini.
Yang Tuhan rindukan adalah mari setiap kita punya hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Kita punya hati yang mengucap syukur bahwa setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap kita adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Saudara, kita mau baca dari Ulangan 1 ayat 21. Dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku. Dari tiap-tiap suku seorang. Ya. Saudara, tadi 12 pengintai itu datang ya ke tanah Kanaan. Di firman-Nya di Ulangan dikatakan apa saudara? Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tapi di sini dikatakan, marilah kita menyuruh beberapa orang dulu mendahului untuk menyelidiki. Ya. Saudara, cenderung kita sebagai seorang, kita manusia ya saudara ya, cenderung untuk apa? Mau melihat dulu baru percaya. Tadi seperti firman-Nya katakan, mari kecaplah dan lihatlah. Saudara, pada waktu itu Musa berkata, hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Saudara, Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah dan baik. Tapi ketika mereka meminta kepada Musa, ayo dilihat dulu tanahnya seperti apa. Tapi ketika mereka melihat, mereka menjadi kecewa. Saudara, di sini kita mau belajar apa saudara? Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu sudah digabungkan dengan pemikiran kita, itu membuat kita menjadi sedikitnya tidak percaya dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tadi, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Tanah yang terbaik. Tapi mereka meminta kepada Musa, datangin dulu tempatnya, gimana? Tapi setelah melihat, mereka menjadi kecewa. Padahal Tuhan bilang di ayatnya tadi apa? Duduki dan jangan takut. Maju, lakukan semuanya. Ya. Saudara, mereka mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari. Tapi karena ketidakpercayaan mereka merasa bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami. Akhirnya seluruh bangsa itu mengembara di padang gurun berapa saudara? 40 tahun lamanya. Saudara, ketika saya baca ini ya saudara ya, saya begini, Tuhan, dengan sebuah janji yang Tuhan kasih. Tapi ada satu hal yang tidak percaya dan akhirnya menjadi kecewa dan bersungut-sungut. Kok bayarnya mahal banget ya? Dari 40 hari menjadi berapa saudara? 40 tahun. Saudara, hati-hati dengan semua. Apa yang Tuhan rindukan kepada setiap kita. Mari kita punya respon hati yang benar. Jangan kita berputar-putar seperti bangsa Israel saudara. Akhirnya mereka berputar-putar 40 tahun. Untuk percaya dibutuhkan apa saudara? Hati yang benar-benar mau selaras dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hati kita benar-benar, Tuhan, aku ikuti apa yang Engkau mau. Dikatakan di sini saudara, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan,
yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan dengan hikmat duniawi. Apa saudara, cara berpikir kita yang terlalu kuat saudara. Poin kedua yang kita mau belajar saudara, simple heart, hati yang sederhana. Mempunyai sikap hati yang sederhana, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya saja hari demi hari Tuhan yang kendalikan, berjalan bersama tuntunan Roh Kudus. Saudara, mari kita belajar fokus pada apa yang Tuhan kerjakan pada kehidupan kita. Percaya hari demi hari setiap langkah Tuhan bukakan. Hari ini Tuhan bukakan langkah. Besok ada langkah yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Belajar step by step hidup bersama dengan Roh Kudus hari demi hari. Kadang kita pengen apa saudara? Ke depan sebulan lagi gimana? Gimana Tuhan ini jalan keluarnya sesudah ini? Tapi yang Tuhan rindukan sebenarnya apa saudara? Hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari belajar langkah demi langkah. Hari demi hari kita lalui dengan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Besok kita punya, Tuhan berikan langkah berikutnya buat setiap kita. Kalau kita pikirin saudara sepenuhnya pasti kepala kita juga pusing saudara. Khawatir gimana dengan semuanya gitu. Saya pun kadang berpikir Tuhan ini gimana gitu. Tapi Tuhan berkata, nak ayo hari demi hari berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan pasti berikan jalan keluar buat setiap kita. Next. Kita mau baca dari Matius 6 ayat 34. Ya, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya bacakan terjemahan dari The Message saudara. Berikanlah seluruh perhatianmu pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Dan jangan memikirkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi besok. Tuhan akan membantu Anda, membantumu menghadapi hal-hal sulit apapun yang muncul ketika saatnya tiba. Ya. Saudara, di sini dikatakan jangan memikirkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi besok. Ya, jangan kita menganalisa semuanya sendiri, saudara. Saudara, kok suara lebah, saudara, mendengung di telinga kita. Ya. Kita menjadi pusing, benar kan saudara? Mendengung terus. Tapi kok kita juga saudara mendengarkan gitu ya. Sekeliling kita orangnya ngomong ini, orangnya ngomong ini, orangnya ngomong gini. Kita juga jadi ragu saudara. Firman Tuhan hari ini berkata, biarlah seluruh perhatianmu pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Belajar fokus sama Tuhan. Belajar tepat menangkap isi hati Tuhan. Buang semua suara yang mengganggu dan membuat kita ragu-ragu saudara. Coba saudara, kalau saudara menghadapi sebuah masalah gitu ya. Kita tanya sama si A, tanya sama B sama C, bisa beda-beda gak saudara jawabannya? Dan akhirnya kita jadi apa saudara? Pusing sendiri, gimana keputusannya gitu ya. Ya Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita, mari berjalan bersama Roh Kudus hari demi hari. Kita mau baca dari Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kita belajar ya. Jangan mendua hati saudara. Jangan hati kita penuh keraguan.
tetapi mari berjalan dalam ketapatan dan percaya penuh, ya, just believe, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, ada sebuah kesaksian, ya, dari Simple Heart ini saya membaca kesaksian, mendengarkan kesaksian dari Smith, hamba Tuhan Smith Wigglesworth, saudara. Kesaksiannya dalam hidupnya, dia berkata, saudara, saya berhutang pada istri saya setelah Tuhan karena saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saudara, awalnya setelah menikah, Smith mendorong istrinya untuk terus melayani Tuhan. Dan dia, Smith, tetap menjadi seorang tukang pipa ledeng, ya saudara. Dan pada waktu itu, saudara, waktu berjalan, ya, Smith tetap melakukan tugasnya, ya, pekerjaannya. Dan istrinya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Pada sewaktu-waktu, saudara, pada suatu malam Natal, ya, istrinya Smith itu ingin pergi ke gereja, saudara, ingin merayakan Natal. Tapi Smith berkata apa, saudara? Karena waktu itu salju, saudara, salju, penuh salju di luar. Smith berkata, kalau kamu keluar dari pintu ini, aku tidak akan membukakan engkau, katanya gitu ya. Tapi istrinya berkata, ini malam Natal, aku ingin ke tempat ke gereja. Dan istrinya ini juga sangat mengasihi suaminya, saudara. Akhirnya dia pergi ke gereja. Setelah dia datang, saudara, dia ketok-ketok pintu. Rumahnya gak dibukain, saudara. Ya. Dan pada waktu itu istrinya menunggu di luar. Akhirnya Smith gak tega, saudara. Diceritakan bahwa Smith akhirnya membukakan istrinya pintu. Apa respon istrinya, saudara? Apakah istrinya marah? Istrinya berkata kepadanya, Smith, kamu sudah makan? Ya, makan dari mana? Kamu pergi, kamu tidak menyiapkan makanan. Mungkin gitu ya, saudara. Aku akan membuatkan engkau sebuah sup panas. Pada hari itulah Smith bertobat. Bahwa dia berkata, aku ingin mengenal, aku ingin dekat dengan pribadi yang engkau dekat. Saudara, dengan sebuah hati yang sederhana, ketika kita melayani Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kita. Mari saudara, dengan kesaksian ini, biarlah kita punya hati respon yang benar. Mungkin kalau kita mungkin ya, gimana sih sup pulang ke rumah udah kedinginan gak dibukain, mungkin gitu ya. Tapi istri Smith punya hati respon, apakah engkau sudah makan? Aku akan memberikan engkau, membuat engkau sup panas. Ya. Yang berikutnya, saudara, yang kita mau belajar adalah mari buang semua keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan, saudara, dalam kehidupan ini banyak suara yang melemahkan kita, yang ujungnya membuat hidup kita menjadi goyah dan bimbang. Di saat itu Tuhan merindukan anak-anaknya untuk selalu dengar-dengaran dengan Dia, hidup berpegang teguh kepada kebenarannya. Kita mau baca dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Dikatakan dalam terjemahan The Message, saudara, percayalah kepada Tuhan dari lubuk hatimu. Jangan mencoba memikirkan semuanya itu. Dengarkan suara Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan. Kemanapun Anda pergi, Dialah yang akan membuat Anda tetap pada jalurnya. Saudara, trust God from the bottom of your heart. Percayalah kepada Tuhan dari dalam dasar hatimu. Ya, dikatakan, jangan mencoba memikirkannya semua sendiri, menganalisa sendiri. Ya. Dengarkan suara Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi. Saudara, percayalah setiap kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita dekat sama Tuhan. Mungkin saudara bertanya, gimana aku bisa mendengar suara Tuhan? Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita hari demi hari. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan tuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan janganlah biar
biarkan hidup kita terombang-ambing saudara. Tapi mari buang semua keraguan dalam kehidupan kita. Di dunia ini banyak suara saudara ya. Tapi keputusan kita adalah aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi saudara ya, ada sebuah gambar ya. Saudara, saya mendapatkan gambar ini saudara ya. Ini keledai ya, dan ada bapak ibu yang sudah tua naik keledai ya saudara ya. Pada waktu itu mereka mungkin akan pergi ke satu tempat dan dikatakan saudara, di sini ya bapak dan ibunya naik keledai gitu ya. Dikatakan apa saudara oleh orang-orang yang melihatnya? Wah, keledainya udah tua dinaikin, gimana kok keledainya mati di tengah jalan gitu ya. Bakal mati deh ini keledai gitu ya. Ya. Terus udah gitu saudara, istrinya berpikir, ya udah kalau gitu saya aja deh yang jalan, kamu yang naik. Ya. Udah gitu istrinya ngalah saudara, istrinya jalan kaki, turun gitu ya. Apa komentar orang sekitarnya saudara? Dikatakan apa? Laki-laki gak sayang istri katanya, suami gak sayang istri. Bukan istrinya yang naik, tapi suaminya yang naik. Ya, akhirnya mereka tukeran. Ya udah aku aja yang jalan, kamu yang naik gitu ya. Komentar lagi ya. Ya laki-laki takut sama istri katanya. Masa istrinya yang naik katanya. Kenapa suaminya kayak jadi jongosnya, jadi pembantunya gitu ya. Akhirnya mereka berpikir, wah omongan ini salah, ini salah, ini salah. Akhirnya mereka apa? Ya udah kita jalan kaki berdua, keledainya kita tuntun aja. Apa mereka yang katakan bodoh banget punya keledai kok gak dinaikin gitu ya. Saudara, sebuah kisah ya. Kalau kita mendengar ini, semuanya jadi apa saudara? Serba salah. Saya ketika membaca ini saudara ya, saya juga ketawa gitu. Tuhan kadang kita mendengarkan orang ini kita lakuin ini, mendengarkan ini lakuin ini. Setiap orang dengan apapun yang kita lakukan mereka bisa berbicara sesuatu saudara. Oleh karena itu mari kita belajar bertanya apa kata Tuhan ya. Next. Kita belajar, mari mempunyai cara berpikir yang benar. Manusia seringkali hanya melihat apa yang ingin dia lihat, hanya mendengar apa yang ingin dia dengar, karena sudah ada bingkai mindset di pikiran kita yang membuat kita berpikir dengan cara yang kita suka. Setiap orang punya mindset yang berbeda. Saudara, ketika bangsa Israel diberikan tanah Kanaan dengan janji Tuhan berlimpah susu dan madu, saudara. Kita baca dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu tempat yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Terjemahan dalam The Message dikatakan apa saudara? Dan sekarang saya telah turun untuk membantu mereka melepaskan mereka dari cengkeraman Mesir, membawa mereka keluar dari negara itu dan membawa mereka ke tanah yang baik dengan ruang terbuka lebar. Tanah yang subur dengan susu dan madu, tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, setiap kita cenderung melihat apa yang kita ingin lihat, mendengar apa yang ingin kita dengar. Ada mindset dalam kehidupan kita. Saudara, ketika bangsa Israel dikatakan akan diberikan tanah perjanjian dengan berlimpah susu dan madu. Tapi ketika mereka masuk ke sana, kok ketemu raksasa dan orang enak, saudara. Saudara, mindset mereka adalah susu dan madu, tanah yang berlimpah. Tapi yang Tuhan rindukan adalah apa, saudara?
Tuhan berjanji memberikan tanah itu. Tapi di sini dikatakan tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berarti tanahnya ada penduduknya gak saudara? Ada. Bukan tanah kosong yang tiba-tiba engkau bisa untuk menguasai semuanya. Tapi mindsetnya orang Israel adalah apa? Tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan ketika mereka melihat, kok ada raksasa di sana ya? Mereka beralih dengan apa? Mereka kecewa dan bersungut-sungut. Saudara, ketika Tuhan memberikan apapun dalam kehidupan kita, ya, kita tangkap yang apa yang baik buat kita. Kita tangkap mungkin apa yang oh ini. Tapi sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita tuh komplit, saudara, komplit ya. Kepada bangsa Israel komplit. Tapi ngambilnya yang susu dan madu, yang ininya mereka tidak menangkap. Ada sesuatu yang harus kita lakukan juga untuk kita menangkap, melakukan setiap janji-janji Tuhan. Mari mempunyai mindset yang benar di dalam kehidupan Tuhan. Ketika kita punya cara berpikiran yang benar, ketika kita benar-benar menangkap komplit yang Tuhan mau, percaya yang ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Next, ya. Yang terakhir, saudara. Saudara, ada sebuah ilustrasi juga, saudara, di mana kita di sini bisa menangkap apa yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Cerita tentang seorang ayah, ya. Mereka akan mendapatkan warisan kedua anak ini, saudara. Ya, ayahnya sebelum meninggal, dia berkata, pesan ayah, jangan pernah menagih hutang. Dan jangan kena matahari secara langsung. Pada waktu itu saudara dikatakan bahwa yang sulung bertambah kaya. Tapi yang bungsu kok hidupnya ibunya melihat kok semakin hari semakin berkurang. Pada waktu itu ibunya berkata kepada yang bungsu, saudara. Kenapa hidupmu menjadi seperti ini? Dia berkata, pesan ayah, jangan pernah menagih hutang. Ketika aku memberikan peminjaman kepada orang-orang yang meminjam kepada aku tidak menagihnya kembali. Dan dia katakan, pesan ayah, jangan kena matahari secara langsung. Diceritakan padahal saudara dari rumah ke tempat kerjanya dia, saudara, ya, bisa berjalan kaki. Tapi karena nggak boleh kena sinar matahari, ya dia sewa kendaraan, dia mungkin naik kendaraan tertutup, dia harus membayar. Sehingga dia menjadi miskin, saudara, kurang dalam kehidupannya. Tapi ketika si ibu bertanya dengan si sulung, bagaimana dengan semua warisan yang ayah mau berikan? Ayah berkata, jangan pernah menagih hutang. Aku tidak pernah meminjamkan, belajar tidak meminjamkan kepada orang lain. Untuk semua aku berikan untuk apa yang dipercayakan. Dan jangan kena matahari secara langsung. Gitu ya. Aku pergi pagi-pagi sebelum matahari terbit. Dan pulang setelah matahari terbenam. Dan dia bekerja dengan keras. Saudara, dalam sebuah nasihat, satu nasihat, orang bisa mempunyai mindset yang berbeda. Mindset positif hasilnya menakjubkan. Yang negatif hasilnya apa, saudara? Menghancurkan. Oleh karena itu, kita belajar hari ini juga. Mari punya cara berpikir yang benar. Ya. Yang terakhir, dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan itulah sebabnya kita bisa begitu yakin bahwa setiap detil dalam hidup kita yang penuh kasih kepada Tuhan dikerjakan menjadi sesuatu yang baik. Mari terus sepakat dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sepakat dengan Tuhan, bukan jadi yang kita mau.
sepakat dengan Tuhan, jadi apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita terbuka, saudara. Punya hati yang tulus, punya hati yang benar-benar sederhana menangkap isi hati Tuhan. Jangan berjalan di atas keraguan. Dan mari punya cara berpikir yang benar, sepakat dengan Tuhan. Ya, tema bulan ini berjalan dalam ketepatan hidup bersama Tuhan. Kita mau ambil, saudara, dan kita mau menangkap setiap kairos yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Engkau menjadi kekuatan buat seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dari awal ya. Ku tahu. Dari awal. Kia karama. Sikia karama yasi. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena
apa yang dibagikan pada malam hari ini. Ketika kita mungkin berjalan di dalam keraguan-raguan, mari kita putuskan pada malam hari ini, Tuhan, pimpin setiap langkah kehidupanku untuk aku berjalan tepat seperti yang Engkau mau. Kalau mungkin hari-hari ini kita punya cara berpikir yang banyak curiga dengan keadaan, kita curiga dengan Tuhan, kita curiga dengan sekeliling kita. Mari hari ini kita mau belajar, kita katakan dalam hidup kita, Tuhan, aku mau punya cara berpikir yang benar. Karena rencanamu adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan buat setiap kita bukan rencana kegagalan, tapi rencana Tuhan buat setiap kita adalah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, penuh berkat dan penuh anugerah. Kia karataramaya, biar setiap kita juga hari ini, mari koreksi setiap hati kita. Kalau hari-hari ini kita menghadapi hatiku sudah beku Tuhan, hatiku udah gak semangat melayani Tuhan, hatiku gini-gini aja Tuhan. Mari minta saat ini Tuhan, Engkau yang bentuk kehidupanku. Tuhan, Engkau yang jamah kehidupanku. Untuk aku punya hati yang tulus, aku punya simple heart untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang menjamah setiap cara berpikir kami pada malam hari ini. Kami buang semua keraguan-raguan dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan di dalam jalan kudus-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan berjalan, bahkan berlari bersama dengan Engkau. Mencapai destiny yang Engkau berikan, yang Engkau sudah siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.